kamu double. Di Indonesia ini alangkah banyaknya orang-orang yang boleh jadi tidak dikenal sebagai keturunan Nabi, tapi dia keturunan Nabi. Lebih dikenal sebagai raden, raja, dan sebagainya. Imam Bonjol? Imam Bonjol. Ya, Imam Bonjol itu namanya Abdul Syahab. Syahab itu. Siapa Imam Bonjol? Ya kan? Tapi tidak menonjol. Tidak menonjol sebagai Habib sebagai keturunan, sebagai pahlawan nasional. Iya, itu juang. Apa namanya? Sekian banyak dari Wali Songo itu yang itu, tapi Syarif Hidayatullah itu banyak sampai sekarang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, mohon maaf harus kami katakan para kabib semuanya tukang dobol. Bahkan sekelas Dr. Quraisy Shihab yang berpendidikan akademik juga dobol. Bukan saja mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa data dan fakta, bahkan membelokkan sejarah Nusantara dengan memba'alawikan pahlawan nasional Imam Bonjol di bin Syihabkan. Lebih jauh, Wali Songo juga diba'alawikan. Kalau Lutfi bin Yahya sudah sangat diketahui oleh seluruh publik, kelakuan dobolnya sangat parah, sampai-sampai membin Yahyakan yang diklaim sebagai gurunya. Dalam kitab yang ditulis, atau lebih tepatnya catatan buku kecilnya Lutfi bin Yahya yang disebar ke publis, di situ tertera Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya yang sebenarnya adalah Mbah Malik bin Ilyas bin Ali Dipowongso Trahmataram, bukan Kabib Debolawi, apalagi bin Yahya. Pembelokan sejarah NU secara vulgar juga dilakukan oleh Lutfi bin Yahya. Kalau Taufik Segaf selaku Ketua Robitoh Alawiyah, setidaknya ini merepresentasikan klan Kabib, mulutnya sangat kotor, seluruh isi kebun binatang, biasa untuk menghina terhadap pribumi, bahkan terhadap kiai-kiai Nusantara. Kalau Rizik sudah nggak perlu diungkap lagi, seluruh omongannya dobol, bahkan berani menentang terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan selalu mencaci maki seluruh presiden yang ada dan selalu mendeklirkan, mengajarkan tentang Indonesia bersyariah, bahkan mendukung gerakan ISIS. Ini tentunya menyalahi konsensus kita bersama, di mana kita sudah bersepakat dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang harus kita pahami bersama. Kebejatan perilaku para Kabib Debolawi bisa kita tracking, bisa kita pelajari bersama di tengah arus informatika dan perkembangan sains dan teknologi. Kitab-kitab rujukan para Kabib Debolawi tanpa data, bahkan mengajarkan rasisme, menganggap dirinya klan yang lebih mulia dari klan pribumi. Mulut para Kabib Debolawi seringkali
mempropagandakan, bahkan menganggap Jawa bintu Tarim, Jawa itu bagian atau anak dari tanah yang diklaim mereka sebagai tanah leluhurnya. Ada lagi para kabib yang mendeklirkan Sunda juga milik para kabib Debolowi. Inilah realita-realita yang menjadi problem kita bersama, yang harus secepatnya kita lawan, kita luruskan agar tidak lagi mengotori bumi pertiwi, dan kelak anak cucu kita tidak kehilangan orientasi di dalam meneruskan perjuangan leluhurnya dengan penuh jiwa kesatria dan patriotik kepahlawanan. Memang butuh waktu yang masih cukup panjang, di mana cengkeraman, kekuatan dan koneksitas para kabib Debolowi sangat sistematis. Secara formal mereka memiliki organisasi Robitoh Alawiyah yang secara sepihak tanpa kewenangan menjustis klan kabib Debolowi seolah-olah sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Realita para kabib Debolowi melakukan perannya masing-masing. Ada yang menampilkan dirinya seperti Rijik, ada yang seolah-olah lembut seperti Lutfi bin Yahya, ada yang seolah-olah tawadu seperti Quraisy Shihab, ada yang menampilkan kekonyolannya, bahkan ketua Robitoh Alawiyahnya sendiri, Taufik Segaf. Semuanya telah menciptakan mukibin-mukibin yang dengan taklid buta membela terhadap apapun ucapan dan tindakan mereka, sehingga kalau kita tidak melakukan penyadaran secara terus-menerus, ini berpotensi terhadap konflik di internal pribumi. Sesama pribumi menjadi terbelah antara mukibin-mukibin pekok yang menganggap para kabib Debolowi seolah-olah sumber kebenaran dan tokoh yang harus diikuti, sementara bangsa ini sudah bersepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika dan kita harus menegakkan kebenaran di atas segalanya. Mungkin dari sebagian para mukibin menganggap ada sisi manfaat dari keberadaan para kabib Debolowi yang seolah-olah disimbolkannya sebagai tokoh. Tapi kita juga harus bisa melihat sesuatu hal tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ada istilah dalam Al-Quran, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Apakah kemanfaatannya itu lebih kecil dari kemadorotannya terhadap keberadaan para kabib Debolowi? Kalau dalam konteks sejarah, kita bisa mengacu terhadap perjalanan Nabi Musa alaihi salam, di mana Fir'aun sangat berjasa secara individu terhadap Nabi Musa semenjak kelahirannya, diasuh sampai dewasa, dan Nabi Musa pun berani melawan terhadap orang yang secara individu sangat berjasa kepada dirinya. Namun Fir'aun menebarkan kesesatan ajaran sehingga siapapun harus dilawan. Qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah kebenaran meskipun realitanya itu sangat tidak mengenakan secara individu. Tapi itulah di mana kita berpijak bahwa di kehidupan dunia ini ada orang yang baik dan ada orang yang jahat. Itu menjadi realita, kenyataan yang tidak bisa dihapus
tetapi keberpihakan kita di posisi mana dan keberanian kita untuk melawannya dengan porsi kita masing-masing menjadi penting. Menstatuskan diri kita, apakah kita di pihak sebagai pembela kebenaran atau justru seperti para mukibin pekok yang tidak mau tahu, terbuka dengan adanya kebenaran, hanya taklid buta, menganggap para Habib Debolawi sebagai hal yang harus dibela. Inilah perjuangan, inilah realita kehidupan di mana kaki kita mau berpijak. Dan jangan lupa untuk selalu menyerahkan diri kita terhadap segala persoalan apapun yang sedang kita lakukan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh segala sesuatunya Allah juga mengetahui apapun yang terjadi dan apapun yang dilakukan oleh, dalam tanda petik, yang kita anggap jelek pun, semuanya juga Allah akan bisa membuka jalan, memberikan hidayah. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.